Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mempunyai rasa cinta itu wajar saja sebagai khalifah Allah di bumi ini. Namun, jika rasa cinta itu ditujukan pada seseorang yang sudah beristri, merupakan hal yang tidak wajar dan tidak dianjurkan dalam Islam. Karena hal tersebut secara tidak langsung akan menyakiti hati istri jika ia tahu. Berbeda halnya jika seorang laki-laki yang sudah beristri ingin menikahi perempuan lain hanya untuk menjaga harkat martabatnya, dan jika istrinya juga mendukungnya, itu beda cerita. Tapi, jika dipikir-pikir, wanita mana yang rela suaminya berbagi cinta dengan wanita lainnya? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti apakah hukum Islam tentang mencintai suami orang? Cinta dalam Islam dihalalkan asalkan bisa mengendalikannya dan tidak memberikan cinta tersebut secara berlebihan. Karena cinta yang paling besar sudah selayaknya hanya kepada Allah. Semua yang berlebihan itu dilarang dalam Islam. Mencintai suami orang dalam Islam bisa berujung zina karena dipenuhi dengan hawa nafsu. Contohnya saja zina mata, karena setiap bertemu selalu ingin menatapnya lama dan tidak ingin berpaling dari pandangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dikutip dari kitab Az-Zawajir, An-Iktiraf Al-Kabair oleh Imam Al-Haytsami, dijelaskan bahwa perilaku atau tindakan yang memicu rusaknya hubungan seorang suami dengan seorang istri adalah sesuatu hal yang bisa dikatakan haram hukumnya. Tindakan tersebut sudah dikategorikan dalam dosa besar. Mengenai pernyataan yang dikutip tersebut juga diperkuat dengan penjelasan yang ada pada hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa menipu dan merusak hubungan seorang hamba dari Tuhannya, maka ia bukanlah bagian dari kami." Hadis riwayat Muslim. Dan barang siapa merusak hubungan seorang wanita dari suaminya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita meminta kepada suaminya agar sang suami mencari wanita lain yang menjadi istrinya dengan maksud agar sang wanita ini menjadi janda." Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian, hal-hal yang bisa dianggap merusak hubungan di antaranya adalah 1. Melakukan guna-guna dengan bantuan paranormal. Perbuatan ini merupakan suatu perbuatan syirik dalam Islam yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menduakannya. Di masyarakat, perbuatan ini sudah tidak asing lagi. Meminta bantuan paranormal untuk memikat hati suami orang lain termasuk dosa besar dalam Islam. Berikut hadis yang bisa digunakan sebagai landasan perbuatan tidak terpuji tersebut. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mendatangi peramalan lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Mereka para paranormal tidak ada apa-apanya. Para sahabat berkata, "Ya Nabi, ada kalanya mereka meramal sesuatu dan ternyata benar." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu adalah sesuatu yang didengar oleh jin, kemudian dibisikkannya kepada para walinya dan mereka mencampurnya dengan 100 kebohongan." Hadis riwayat Bukhari. 2. Merencanakan dan merancang fitnah. Perbuatan seperti ini sudah banyak dicontohkan pada tayangan-tayangan televisi sebagai pengingat agar tidak melakukan tindakan kurang baik tersebut. Merencanakan dan merancang pertemuan untuk menunjang perbuatan fitnah sangat berbahaya karena fitnah dalam Islam sudah jelas dilarang.
Banyak wanita yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan laki-laki yang dicintainya, bahkan suami orang sekalipun. Ini tidak patut dicontoh. Ingatlah, setiap perbuatan yang kalian lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat dan mengawasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka nyatalah bahwa tidak ada yang lebih zalim dari orang yang mereka-reka perkara-perkara yang dusta terhadap Allah dan mendustakan sebaik-baik saja kebenaran itu disampaikan kepadanya. Bukankah telah diketahui bahwa dalam neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang kafir?" Quran Surah Az-Zumar ayat 32. Maukah aku beritahukan kepadamu kepada siapakah setan-setan itu selalu turun? Mereka turun ke tiap-tiap pendusta yang berdosa, yang mendengar sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh setan-setan itu, sedangkan kebanyakan beritanya adalah dusta. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 221-223. 3. Memaksa untuk dinikahi dengan modal fitnah. Perbuatan ini sering dilakukan oleh wanita yang mencoba menekan pria untuk menikahinya, bahkan jika pria tersebut sudah berstatus cerai dengan istrinya. Ini adalah perilaku yang sangat tidak terpuji dan akan merusak hubungan pernikahan seseorang. Hal ini dapat membuat wanita tampak tidak mempunyai harga diri dan merendahkan dirinya sendiri. Masih banyak calon imam di luar sana yang jauh lebih baik dan pantas untuk mendampingi. Kenapa harus suami orang yang dikejar? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fitnah itu lebih besar daripada membunuh." Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. 4. Mendoakan hal-hal yang buruk. Berdoa untuk keburukan orang lain tidaklah baik dan doa yang buruk juga tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain adalah istilah yang tepat untuk hal ini. Sudah bisa ditebak, wanita yang mencintai suami orang lain pasti akan memanjatkan doa agar hubungan rumah tangga orang lain rusak dan bahkan berujung pada perceraian sehingga ia berpeluang besar mendapatkan cinta dari suami orang tersebut. Pahami juga mengenai perceraian menurut Islam agar Anda yang berniat merusak hubungan rumah tangga orang lain bisa mengurungkan niat tidak baik tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana ia mendoakan untuk kebaikan, dan manusia bersifat tergesa-gesa." Quran Surah Al-Isra ayat 11. Kalau sekiranya Allah menyegerakan doa keburukan sebagaimana permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Quran Surah Yunus ayat 11. 5. Melakukan tindakan merayu. Wanita yang mempunyai hobi merayu sama halnya merendahkan dirinya sendiri di hadapan laki-laki, kesannya juga murahan dan tidak mencerminkan wanita yang solehah. Ini sudah menjadi kewajiban seorang wanita untuk menjaga tindakan atau perilaku agar tidak termasuk dalam golongan wanita yang tidak baik. 6. Memancing komunikasi berlebihan dengan suami orang. Di era kemajuan teknologi ini, komunikasi menjadi sangat mudah melalui pesan singkat seperti WhatsApp dan media sosial lainnya. Ini sering dimanfaatkan untuk perbuatan kurang baik, seperti menggoda suami orang dengan mengirimkan pesan secara berlebihan dengan harapan mendapatkan balasan. Jika sang istri membacanya, pasti akan timbul kesalahpahaman yang bisa memicu retaknya rumah tangga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut berbagai pendapat ulama mengenai hukum mencintai suami orang. 1. Pendapat ulama Syafi'i. Seorang wanita yang mengganggu atau merayu suami orang hingga merusak rumah tangga pria tersebut, maka diperbolehkan untuk meminta dinikahi, jika pria tersebut sudah berstatus cerai dengan istrinya. Namun, perilaku ini bisa dikategorikan sebagai tindakan fasik dan maksiat. Dan wanita seperti ini akan menanggung dosa yang sangat buruk dan wajib dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Pendapat ulama Hanafi. Sama dengan pendapat ulama Syafi'i, wanita boleh meminta dinikahi oleh lelaki beristri setelah lelaki tersebut resmi berpisah dengan istrinya. Namun, perlu disadari bahwa perbuatan tersebut akan mendapatkan balasan dan hukuman setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta wajib dipertanggungjawabkan di akhirat karena tergolong perbuatan buruk. 3. Pendapat ulama Maliki. Berbeda dari kedua ulama lainnya, menurut ulama Maliki,
Jika seorang wanita dengan sengaja melakukan tindakan yang memicu perceraian terhadap rumah tangga orang lain dan kemudian meminta dinikahi oleh lelaki tersebut, maka pernikahannya bisa dikatakan haram. Ini karena adanya tindakan yang merusak hubungan rumah tangga orang lain, yang dianggap sebagai jalan yang tidak baik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mengenai hukum mencintai suami orang dalam Islam telah dijelaskan secara detail. Semoga ini bisa membantu Anda mempelajari dan memahaminya lebih dalam, sehingga layak dijadikan sebagai sumber referensi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.